Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baru kali ini Sulbardang, Kalimantan Selatan belum aman dari gempa. Baru kali ini aku dengar juga di Sulawesi Utara, khususnya Manado, itu mengalami namanya gelombang laut yang sangat dahsyat. Buat saudara-saudaraku yang muslim maupun yang non muslim, sepertinya bumi ini sudah tidak bercanda lagi. Contoh, udah banyak bencana alam yang terjadi. Ulama satu persatu dipanggil sama Allah, dan gunung udah mulai muncul satu persatu meletus. Saya tidak bisa mendahulukan Allah, tapi yang saya lihat emang kenyataannya di tahun 2021 ini akan banyak sekali kejadian-kejadian di luar penglihatan kita. Mungkin teman-teman yang memiliki penglihatan yang lebih seperti aku itu sangat sedih, karena kami, khususnya aku sendiri, itu tidak ingin apa yang saya dan teman-teman yang lainnya bisa melihat, itu tidak ingin terjadi apa yang kami lihat. Tapi kami nggak bisa berbuat apa, karena ini udah kehendak yang di atas, sudah kehendak Allah. Karena di zaman Rasulullah, apabila para ulama atau para kiai, para apalah pendakwa itu sudah dipanggil sama Allah satu persatu, maka pertandalah segala sesuatu yang bermunculan akan datang. Nah, di awal tahun 2021, beberapa hari yang lalu saya bilang di story Instagram aku, apa yang penglihatan saya yang saya lihat tahun 2021 ini, dimana tahun yang sangat angker menurut saya, karena berbeda sekali dengan tahun kemarin. Di tahun 2017 contohnya, banyak banget yang memprediksi akan terjadi hari kiamat, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Tapi apa? Allah masih memberikan kita kesempatan. Bumi, langit, semesta alam masih diam karena mendengarkan perintah Allah. 2012 juga diprediksi akan tsunami, kiamat. Tapi apa? Allah masih memberikan kita kesempatan, umur panjang. Bumi, langit, semesta alam pun masih diam karena mendengarkan perintah Allah. Tapi di tahun 2021 ini, saya tidak bisa mendahulukan Allah, tapi semoga ini tidak akan terjadi. Mau tidak mau saya harus ngomong. Di awal tahun 2021 ini sampai di pertengahan tahun 2021 ini, saya cuma bisa bilang perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak ibadah di gereja, perbanyak berdoa. Mohon ampun segera mungkin kalian harus bertobat segera mungkin, karena apa yang akan terjadi di depan kita itu tidak akan bisa kita hindari. Saya bukan sok tahu, bukan saya nggak mau
bukan saya mau dibilang sok jago, enggak, tapi apa yang saya lihat di mata sebelah aku ini, banyak yang meremehkan mata aku ini. Jujur, aku baru jujur kali ini, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa pun, kalau aku ajak omong sama mereka, itu pasti mereka kayak gini, kok mata kamu beda arah ke sana. Jujur, baru kali ini aku jujur, mata aku ini emang berbeda dengan mata aku ini lurus seperti mata normal, tapi ini beda nih, ini lurus, ini ke sana. Kenapa? Karena mata ini bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, tapi saya tidak bisa merasakan. Seperti contoh ya, ada orang yang bisa merasakan makhluk halus tapi tidak bisa melihat, sedangkan aku tidak bisa merasakan tapi bisa melihat sosok makhluk halus. Nah, kelebihan aku yang Allah berikan, alhamdulillah, aku bisa melihat apa yang akan terjadi di kedepannya. Tapi aku tidak bisa bilang akan terjadi, tapi saya cuma bilang yang apa saya lihat ini akan terjadi ke depannya gitu. Nah, di awal tahun 2021 ini udah banyak peristiwa alam yang terjadi. Contoh, di dunia penerbangan udara, Sriwijaya Airlines SD182, 18 bagi 2 itu 9. Nah, dia terjadi di tanggal 9 Januari. SJ Sriwijaya, ya kan, Sriwijaya. SJ, kalau dibalik JS itu Jakarta Surga. Penerbangan Sriwijaya 182 Jakarta Pontianak itu belum sampai di Pontianak, jatuh di Kepulauan Seribu, ya kan, sekitar Kepulauan Seribu. Itu baru awal, teman-teman. Saya cerita di vlog aku ini bukan saya mau mendahulukan Allah, bukan saya mau dibilang sok jago, enggak. Kalian bisa nanya sama teman-teman kalian yang memiliki kelebihan seperti aku, apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi secara pribadi, apa yang akan terjadi yang aku lihat dengan mataku ini, mudah-mudahan pribadi saya tidak ingin terjadi di bumi ini. Tapi ini mungkin sudah kehendak Allah. Bumi sudah nggak bercanda, ya. Bumi kita ini udah nggak mau bercanda, guys, teman-teman. Ya. Satu persatu udah muncul tanda-tanda kiamat, udah muncul. Beberapa hari setelah Sriwijaya, ulama besar yang dimiliki Indonesia yaitu Syekh Ali Jaber meninggal dunia, dipanggil sama Allah. Setelah ulama besar meninggal, bermuncullah bencana alam seperti di Sulbar, Kalimantan Selatan, gunung meletus, sekarang di Manado, gelombang laut yang sangat dahsyat. Dan yang saya lihat juga, ini akan terjadi tsunami di Pulau Jawa. Tapi saya nggak tahu Jawanya di mana. Saya cuma melihat bayang hitam. Semoga ini nggak akan terjadi, karena yang saya lihat, kalau tsunami ini terjadi, cuma ada dua, lebih besar dibanding di Aceh atau sama besar waktu di Palu. Jadi buat teman-teman, saya cuma memberitahukan kepada kalian yang beragama Islam,
Saya mohon sama kalian, tobatlah saat ini, sekarang ini. Perbanyak sholat, berdoa, mohon ampun sama orang tua kalian. Buat saudara-saudaraku yang non muslim, perbanyaklah beribadah di gereja, di tempat ibadah kalian masing-masing. Perbanyak berdoa, minta ampun, minta tobat. Buat teman-teman yang terjun di dunia LGBT, saya 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 cuman ingin kalian kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Kenapa yang saya lihat ini bumi udah nggak mau bercanda. Tahun ini adalah tahun angker bagi kita semua umat manusia, khususnya umat muslim. Para ulama satu persatu dipanggil sama Allah untuk menghadap sama Ilahi. Apabila di hari kiamat nanti Dajjal muncul, terus nggak ada ulama satupun di dunia ini, kita akan dikuasai oleh Dajjal. Itu yang saya takutkan di akhir zaman. Jadi buat saudara-saudaraku di Sulbar, Kalimantan Selatan, Sukabumi, dan Manado, dan sabar, ikhlas, banyak berdoa, sholat, mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Tuhan. Karena saya tidak ingin bumi ini hancur, belum saatnya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, itu akan terjadi. Buat saudara-saudaraku di Manado, saya turut berduka cita. Semoga kalian di sana tetap sabar, ikhlas, baik berdoa. Yang muslim, sholat yang banyak. Yang non muslim, beribadahlah ke tempat kalian masing-masing. Jujur, aku seperti yang bisa melihat kelebihan dan teman-teman yang lain yang memiliki kelebihan. Kami gak mau seperti ini. Jujur, kami gak suka memiliki kelebihan seperti ini. Karena apa? Karena secara pribadi saya sendiri selalu dibayangin oleh kegelapan. Artinya akan terjadi sesuatu. Saya gak mau. Tapi ini udah takdir saya yang diberikan sama Allah. Saya alamin penglihatan lebih ini waktu saya masuk SMP. Tapi di waktu SD aku baru bisa kayak bayangan sekilas lewat. Tapi aku gak pedulikan. Nah, pas aku masuk SMP, itu udah banyak banget yang saya lihat. Saya nanya sama teman-teman SMP saya, tapi mereka hanya bisa ngatain saya, kamu gak waras ya, gitu. Tapi ya biarlah, udah takdir aku diberikan sama Allah.
udah takdir aku diberi ke mata lain beda sama yang ini, saya cuma bisa bersyukur. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mengalami musibah, banyak ibadah, berdoa, sabar, minta tobat, minta ampun sama Allah, sama Tuhan, sama orang tua kalian. Saya cuma memberitahukan kepada kalian di sini apa yang saya bisa lihat. Saya bukan bermaksud mendahulukan Tuhan dan buat para politik, saya mohon sama kalian, jadilah aparat politik yang mengayomi masyarakat dan mengembangkan Indonesia ini lebih maju. Jangan memikirkan kepribadian kalian masing-masing. Saya bukan menceramahkan kalian, tapi saya cuma mau kasih tahu kalau situasi politik seperti ini itu akan mengakibatkan kehancuran. Kalian terpilih, kalian duduk di kursi aparat negara itu dari suara masyarakat. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak aparat politik, saya mohon hentikanlah perdebatan yang tidak penting. Kami mau kalian memajukan Indonesia ini lebih maju. Itu aja guys, saya cuma ingin memberitahukan apa yang saya lihat. Intinya gini, tahun 2021 ini adalah tahun dimana tahun angker. 1. Bencana alam akan bermunculan. 2. Dunia politik akan makin hancur. Di dunia manusia akan banyak saling ngadu domba. Itu yang saya lihat. Di dunia penerbangan itu akan ada lagi pesawat akan mengalami kecelakaan. Tapi saya nggak tahu pesawat apa, karena itu gelap banget. Saya cuma bisa meminta sama Allah, kalau bisa ya Allah, jangan memberikan di luar kemampuan umatmu. Amin. Saya cuma bisa berharap sama teman-teman seluruh Indonesia, hentikanlah sesaat ini kemewah-mewahan kalian, berpoya-poya kalian, tapi perbanyaklah ibadah sholat, ibadah di gereja, ibadah di tempat ibadah kalian masing-masing. Dan saya mohon teman-teman minta tobat, minta ampun. Semoga Indonesia, semoga seluruh dunia, khususnya Indonesia, semoga cepat pulih, semoga corona cepat berakhir,
semoga bencana alam gak terjadi lagi, semoga Indonesia aman, tentram, amin ya Allah. Oke, terima kasih buat semoga yang saya share di vlog aku ini bisa membuat saudara-saudaraku makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah, dan tetap semangat menjalani kehidupan ya. Terima kasih banyak, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak buat teman-teman. Saya di sini hanya ingin memberitahukan apa yang saya lihat, bukan mendahulukan Tuhan, bukan mendahulukan Allah ya. Semoga apa yang saya lihat dan teman-teman yang memiliki kelebihan pun semoga nggak terjadi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.